Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar teman-teman semester 3 ya, untuk mata kuliah Psikologi Dakwah di pertemuan ketiga kali ini. Mohon maaf saya tidak bisa mendampingi secara uh, langsung ya, baik itu virtual maupun offline, karena sedang ada kegiatan lain dan sebagai gantinya silahkan teman-teman menyimak video belajar yang saya siapkan kali ini sampai akhir ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Baik, materi kali ini kita akan mengulas kembali beberapa elemen dalam komunikasi dakwah yang barangkali teman-teman sudah pelajari ya di mata kuliah ilmu dakwah. Relevan dengan tema kali ini, yaitu karakteristik manusia, ya. Dalam hal ini adalah yang terlibat sebagai objek dalam kajian psikologi komunikasi dakwah adalah dai dan mat'u. Seperti itu. Nah, dalam perspektif komunikasi, aktivitas dakwah ini merupakan penyampaian ajaran agama yang memiliki kesamaan unsur ya, bersifat informasional. Di mana agar mencapai kesamaan tersebut maka perlu adanya perhatian terutama bagi para pelaku dakwah. Ya. Nah, teman-teman minggu lalu sudah belajar terkait dengan konsep manusia dalam perspektif psikologi komunikasi dan juga termasuk ruang lingkupnya, ya, dimana bagaimana kemudian pada akhirnya sebetulnya tujuan dari kita belajar psikologi komunikasi ya tidak terlepas dari tujuan komunikasi itu sendiri, yaitu menciptakan komunikasi yang efektif, ya, dimana penggunaan dalam komunikasi efektif itu bisa dicapai ya melalui beberapa hal seperti uh, ada faktor saling pengertian ya, kemudian kesenangan, kemudian juga ada hubungan sosial yang baik ya, kemudian juga pada tindakan ya, terakhir tindakan. Nah, itulah beberapa faktor yang sebetulnya bisa dimaknai ya oleh para pelaku dakwah, dalam hal ini adalah dai dan mat'u, dengan kita memahami karakteristik mat'u dan juga uh, mengendalikan ya kondisi jiwa diri kita sendiri sebagai seorang dai atau daiyah. Ya, langsung saja. Di sini disebutkan bahwa dalam menyukseskan aktivitas dakwah itu sendiri setidaknya terdapat dua komponen, yaitu komponen pendukung dan juga komponen inti. Ya. Jadi karena kita berbicara psikologi komunikasi dakwah yang kemudian objek kajiannya itu adalah manusia ya, maka nanti akan saya lebih menyoroti pada pelaku komunikasi dakwah itu sendiri ya, yang dalam hal ini nanti masuknya pada komponen inti, yaitu komunikator dakwah ya, atau dai untuk laki-laki dan daiyah untuk perempuan, dan juga komunikan dakwah ya, yaitu mat'u. Ya, walaupun nanti di komponen inti itu kan ada elemen-elemen komunikasi yang lain ya, seperti pesan, metode, ya, sampai ke feedback gitu. Yang teman-teman sudah pelajari di semester 1 ya, elemen komunikasi. Yang sebetulnya ketika kita mempelajari karakteristik dai dan mat'u itu kan nanti akan berimplikasi misalkan pada pesan seperti apa, metode apa yang kemudian cocok gitu ya untuk menghadapi beberapa karakteristik mat'u kita selama aktivitas dakwah. Pertama, kita bahas yang dimaksud komponen inti. Komponen inti di sini merupakan beberapa komponen yang melekat kepada beberapa elemen komunikasi itu sendiri. Ya, terdiri dari komunikator dakwah. Dalam hal ini dikenal dengan dai ya, komunikan dakwah dalam aktivitas dakwah yaitu mat'u. Ya, kemudian ada materi dakwah, metode dan juga media.
Sedangkan komponen komunikasi pendukung dalam aktivitas dakwah ini meliputi organisasi atau institusi ya, seperti lingkungan pondok pesantren atau lembaga keagamaan ya, lembaga dakwah dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya bisa ya. Bagaimana situasi secara eksternal itu kan nanti bisa mempengaruhi perilaku individu ya secara psikologi komunikasi, termasuk ekonomi sosial budaya yang kemudian kita hadir juga dibersamai dengan berbagai norma sosial ya yang akan bisa mempengaruhi psikologis kita juga. Termasuk iklim yang menunjang baik itu lokal, regional, nasional maupun internasional ya. Keberadaan konflik dan lain sebagainya itu kan juga bisa mempengaruhi unsur traumatis ya untuk individu sehingga trauma akan agama gitu. Kadang ada juga orang jadi terkesan antipati ya dengan doktrin-doktrin keagamaan karena memiliki trauma masa lalu terkait dengan agama berupa konflik dan lain sebagainya misal. Nah, kedua komponen ini tadi, baik itu inti maupun pendukung, pada dasarnya adalah standar yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat muslim, terutama dalam mengamalkan dakwah rahmatan lil alamin. Terkadang itu tujuan yang mulia kalau nggak dibersamai dengan cara yang baik dan tepat, itu kadang akan terasa sulit ya untuk mewujudkannya. Termasuk bagaimana kita nanti dalam mencermati komunikasi dakwah ya, yaitu antara dai dan mat'u. Dengan apa? Dengan saling memahami, memberikan pengertian antar individu melalui karakteristik individualnya atau istilahnya individual traits ya, perlakuan terhadap individu. Dalam hal ini ya kita berbicara bagaimana nantinya kita bisa memanusiakan manusia gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan lebih banyak membahas pada komponen inti ya, di mana terdapat secara spesifik peran dai dan mat'u dalam keberlangsungan komunikasi dakwah itu sendiri. Pertama, kita akan membahas komunikator dakwah atau dai, daiyah ya. Dalam perspektif komunikasi ini terdapat beberapa poin di sini yang kemudian menjadi karakteristik dari dai itu sendiri. Yang pertama adalah komunikator dakwah merupakan individu yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Ya, pada dasarnya kita semua adalah dai yang melalui keberadaan kita nanti sebagai umat muslim lah, kemudian ajaran agama yang diturunkan ya melalui Rasulullah beserta amalannya dapat kita teruskan. Ya, sebagai seorang dai dan daiyah tentu segala ucapan itu harus selaras dengan perbuatannya. Ya, itulah mengapa komunikator dakwah ini kemudian diakui sebagai orang yang saleh. Ya, orang yang saleh, orang yang paham ya akan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, baik itu nilai tauhid ya, syariah, akidah, akhlak gitu kan. Nah, juga dari as-sunnah ya, dari sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, sebagai orang yang paling tidak bertakwa gitu, memahami ajaran sesuai dengan nilai ya, yang ada di Al-Qur'an tadi. Kemudian disampaikan dengan ini prinsip etika dalam Islam ya. Sehingga orang yang kita ajak dalam kebaikan nantinya akan dengan senang hati gitu memberikan sikap yang baik ya, dapat merujuk pada perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malah kemudian uh, kita ini berperilaku sangat kontradiktif ya dengan apa yang kita sampaikan kepada mat'u kita. Kadang itu apa yang dilihat ya dari sisi atribut, penampilan, siapa yang menyampaikan, itu bisa jadi lebih penting gitu loh daripada apa yang disampaikan ya. Dalam psikologi komunikasi itu seperti itu. Kita melihat sesuatu yang secara indrawi, kita lihat dulu penampilannya itu seperti apa, track record bahkan dilihat seperti apa, itu yang bisa mempengaruhi perilaku kedepannya ya selama si mat'u gitu ya atau si dai ini menyampaikan proses dakwahnya. Nah, kemudian ini tadi ya, perilaku dan sikapnya menjadi sumber penilaian dan rujukan perilaku masyarakat. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan kemudian yaitu literasi informasi keagamaan gitu bagi masyarakat juga sebetulnya diperlukan ya.
Masyarakat pun sebetulnya perlu selektif kemudian dalam memilih seorang panutan dalam menuntut ilmu agama. Nggak jarang kita berhadapan misalkan dengan isu khilafiyah ya, di mana pandangan Islam ini yang berlebihan sehingga memberikan efek etnosentris ya, istilahnya terlalu melebih-lebihkan agama dan menjadi pandangan keagamaannya itu seolah-olah paling benar tanpa mengindahkan nilai-nilai lain di mana kita berada. Ya, kayak contohnya kita ada di Indonesia ada Pancasila ya, yang sebetulnya di dalamnya ada nilai ketuhanan ya, dan dalam Islam pun terdapat istilah humanisme Islam gitu. Masih ada sisi kemanusiaan ya, tanpa mendewakan manusia itu sendiri. Nah, itu juga yang perlu dipertimbangkan ya oleh seorang dai, jangan sampai malah dia terlalu menyelebih-lebihkan agamanya ya, jangan sampai melebih-lebihkan gitu. Ya, sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan di Al-Qur'an, karena yaitu tugas utama ya seorang dai dan daiyah gitu, mengarahkan kepada jalan yang benar yang nantinya tanpa ada paksaan mereka sebagai mat'u mau untuk mengikuti ajaran tersebut dengan sukarela atau at least menambah pengalaman keberagamaannya lah. Ya, kemudian selaras dengan apa yang diajarkan sesuai dengan perbuatan juga terkandung dalam poin selanjutnya ya, yaitu seorang dai ini dituntut untuk menjadi pribadi yang bersih, baik dalam lingkungan keluarga, pergaulan, maupun pekerjaannya. Ya, dan terakhir dapat menjadi figur teladan yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Ya, sama halnya seorang konselor ya, dai ini dapat menjadi pembimbing sekaligus pendamping dalam persoalan hidup dan kehidupan gitu. Di waktu yang akan datang kita akan belajar peran serta penyuluh agama yang juga spesifik berperan sebagai atau dalam karakteristik dai yang terakhir ini tadi ya, sebagai pembimbing, suri tauladan ya, figur teladan. Nah, dalam perspektif psikologi komunikasi bahwa pada dasarnya seorang dai dan daiyah ini adalah stimulus tersendiri ya, selain dari pesan yang disampaikan. Karena tadi, selain pesan apa yang disampaikan, seringkali siapa yang menyampaikan menjadi lebih penting gitu bagi penerimanya. Maka perlu kemudian seorang dai dan daiyah ini bisa menyentuh kolbu ya, hati nurani mat'unya, dengan memberikan contoh yang baik, niat dan amalan yang baik gitu, sehingga bisa menyentuh hati dari mat'unya. Ya, dalam perspektif psikologi komunikasi, stimulus yang diterima oleh matu itu sendiri ada namanya internal mediated stimuli, atau istilahnya bahasa sekarang ya kolbu gitu, yang tidak terlihat namun memiliki pengaruh pada sikap dan respon perilaku yang ditunjukkan. Jadi jika komunikator dakwah mampu memberikan arah yang tepat, maka ia sangat berpengaruh dalam dakwahnya. Ya. Saya berikan pemahaman sederhana bagaimana kita membangun niat dalam melakukan apapun. Sebenarnya niat ini kan sangat tergantung sekali ya dengan bagaimana kondisi hati kita. Coba teman-teman ketika kondisi hatinya sedang merasa emosi, terlalu senang atau terlalu sedih ya, pasti akan mempengaruhi niat kita dalam menjalankan sesuatu. Padahal emosi yang kita rasakan itu bisa jadi adalah emosi sesaat ya, yang dapat memudar atau bahkan hilang dengan kondisi yang lain di sekitar kita. Jika niat kita sangat dikondisikan dengan kondisi hati yang emosional, bisa jadi berpengaruh kepada perilaku yang tidak ikhlas, tidak tulus, dan sesuatu yang diawali dengan niat baik atau buruknya itu kan akan berpengaruh ya pada perbuatan manusia. Lalu bagaimana seharusnya kita mengondisikan hati? Ya, ada istilahnya suhud ya, menjadi orang yang suhud gitu. Singkatnya tidak gembira, nggak gembira karena mendapat dunia dan nggak sedih gitu ketika kehilangannya. Caranya seperti apa ya? Memperbanyak amal soleh ya, mendekatkan diri, membaca Quran, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah gitu. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang kita usahakan nggak terlepas gitu dari kehendak ya, kehendak ilahi.
Ya, namun semuanya berproses. Saya yakin di sini teman-teman pun semuanya berproses ya dalam hal mengkondisikan hati. Gak apa, yang penting kita sama-sama memiliki niat yang baik, khususnya dalam berdakwah. Ya, termasuk faktor mat'u juga nanti akan berpengaruh dalam menerima maksud baik dai dan daiyah. Selain itu, nah ini basis keberhasilan komunikator dakwah adalah hati. Orang yang hatinya tidak bersih, maka tidak akan mampu memunculkan reaksi Islam. Ya, komunikator dakwah ini harus berdasarkan pada pemikiran yang rasional dan argumentatif. Saat ini pola kepengikutan kaum muslim itu masih kolektif ya, maksudnya adalah dalam kondisi yang kental dan akrab. Orang-orang terkemuka, kaderisasi dari pemimpin tokoh itu masih menguat di masyarakat kita. Jadi hal-hal kayak gitu dapat menjadi rujukan gitu dalam memahami psikologis mereka, bagaimana pemahaman terhadap mereka. Jadi figur pemimpin misal ya melalui beberapa tokoh ulama besar, kiai dan sebagainya sebagai figur pemimpin ya dapat memancarkan citra gitu dan dapat memperkuat efektivitas pesan dakwah sebetulnya. Ya, jadi penting ya, masyarakat kita ini masih terlalu masih cenderung kolektif gitu. Suka keakraban, ya kemudian juga tadi sangat um, mempercayai apa yang kemudian disampaikan oleh tokoh-tokoh besar, apalagi kita berbicara dalam uh, dakwah gitu ya, biasanya ulama besar, kiai, yaitu sangat dominan ya di masyarakat kita melalui pesan-pesan dakwahnya. Itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya, kita belajar karakternya seperti apa, misalkan dari role model uh, para ulama kiai besar itu kan kalian bisa ikuti, bahkan bukan hanya dari sisi atribut ya atau cara penyampaiannya, tapi bahkan dari pemahaman yang um, pemahaman mereka terkait dengan ajaran keagamaan bisa kalian pelajari gitu gitu ya. Nah, itu kan hal yang positif gitu. Kita belajar dari para guru kita. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sifat komunikator dakwah itu diantaranya ada 11 ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Pada intinya poin-poin pada syarat sifat komunikator dakwah itu memberikan gambaran bagaimana seorang dai atau daiyah ini memposisikan diri melalui perbuatan yang positif gitu, yang selaras dengan perbuatannya. Segala yang melekat dari seorang dai atau daiyah nanti akan mencerminkan bagaimana orientasi keberhasilan atau kegagalan dakwahnya. Ya, itu ada penegasan ya dari salah satu buku yang saya baca di komunikasi dakwah, tulisannya siapa ya, tulisannya Bambang ya Abdul Khalid, itu menegaskan bahwa kegagalan seorang komunikator dakwah itu berarti kegagalan bagi dakwah mereka gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memahami komunikan dakwah atau disebut juga dengan mat'u. Jadi kalau tadi komunikator dakwah atau dai dan daiyah ya adalah menyampaikan pesan ajaran agama Islam, sekarang komunikan dakwah atau mat'u ini adalah pihak yang diajak ke jalan kebenaran. Dalam hal ini adalah jalan Islam. Perlu kemudian seorang dai ini mengetahui karakteristik mat'u gitu. Jadi sehingga dengan begitu akan dapat menentukan kira-kira pendekatan apa nih yang dapat dilakukan gitu dalam proses dakwah. Ya. Nah, kemampuan komunikan dakwah dalam respon pesan itu berbeda-beda ya. Ini bisa ditinjau dari dua dua potensi utama dari komunikan dakwah. Itu yang pertama adalah dari kemampuan berpikir ya, mengarah kepada sampai seberapa jauh nih komunikan senang berpikir mendalam. Kemudian kedua adalah kemampuan merasa ya, mengarah kepada apakah komunikan ini lebih senang imbuhan-imbuhan yang sifatnya emosional, pesan-pesan yang menggembirakan atau pesan-pesan yang sedih yang relatif bisa menyentuh hati mereka gitu, sehingga akan merasa
wah ternyata betul gitu ya apa yang kemudian diajarkan oleh kalian sebagai dai ketika diperlihatkan gitu ya dengan suatu realitas atau kenyataan yang cenderung uh, emosional gitu ya yang menyentuh kondisi hati mereka. Pertama, kita bahas tadi yaitu potensi komunikan dakwah, di mana penerimanya terhadap pesan dakwah ini bergantung pada kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir seorang mat'u itu berbeda-beda. Lebih lanjut di sini terbagi lagi menjadi 3 ya. Dilihat dari kedalaman seorang mat'u dalam kemampuan berpikirnya, ada komunikan terpelajar, menengah, dan awam. Kaum terpelajar di sini contohnya ada al-ulama, ya al-ilim, i-albab, dan sebagainya. Yang dalam Al-Quran ini mengisyaratkan mereka-mereka ini dikenal dengan pemikirannya yang optimal dan panjang. Dan juga kritis, para cendekiawan gitu ya. Adapun komunikan awam ini yang belum sampai berpikir kritis gitu sehingga memiliki batasan dalam memahami beberapa maksud dari pesan yang disampaikan. Dan komunikan menengah, nah ini mat'u yang di antara keduanya dia memahami dalam batas tertentu ya, namun nggak sanggup dalam mendalaminya. Ya, tentu komunikan dalam kedalaman berpikirnya ini banyak didasari oleh berbagai faktor ya, baik lingkungan maupun motivasi diri dalam mendalami suatu hal yang diterimanya. Ya, di pertemuan yang selanjutnya ini nanti kita akan bahas juga ya tersendiri terkait dengan motivasi dai dan mat'u dalam perspektif psikologi dakwah komunikasi tentunya. Nah, ini tadi ada beberapa klasifikasi menurut Al-Quran yang tadi ya berdasarkan kemampuan berpikirnya. Ada orang yang pandai dalam berpikir optimal dan orang-orang yang sedikit berpikir dan tidak suka berpikir mendalam ya. Al-Juhala dan Al-Sufaha. Dari sini dapat dipahami bahwa kemampuan berpikir manusia ini tergantung pada 2 kebutuhan di sini. Need for cognition dan need for effect. Ya, tentu teman-teman pernah atau punya pengalaman di mana ada orang yang cenderung akan mengkritisi dan memaknai dari pesan yang ia terima gitu. Gak kemudian dapat langsung diikuti dalam artian ini termasuk proses juga. Biasanya mereka yang memiliki cukup ilmu, pengalaman, ya dalam hal ini pengalaman beragama dan bisa dari pendidikan juga. Ya, kadang ilmu pun harus dipersamai dengan beragama juga ya agar kita lebih selektif terhadap pengajaran agama yang benar. Namun need for cognition ini juga cenderung ada yang berpikir namun dangkal gitu dan kurang senang berpikir secara mendalam. Ya, jika dia menerima pesan dakwah yang baik dan sesuai, tentu akan mudah dalam kaitannya membentuk respon ya. Tapi kalau pesan dakwah yang diterimanya cenderung secara implisit mengandung ketidakbenaran dalam ajaran agama, kan bisa jadi bahaya jika diikuti. Selanjutnya need for effect ya. Need for effect ini kondisi di mana seorang merasakan bahagia dan senang gitu terhadap suatu kondisi sehingga ada pesan-pesan yang disenangi karena dipandang olehnya ini lebih menyentuh perasaan. Contohnya, bagaimana seorang ya akan lebih tersentuh dengan pengalaman secara langsung maupun tidak langsung ketika melihat kebesaran hati, misalkan kebesaran hati seorang pengemis ya dalam kondisi sulit tetap memberikan bantuan kepada orang lain, atau kemarin yang saya contohkan ya tidak adanya diskriminasi di masjid, bagaimana seorang pemulung diperlakukan baik ketika ingin beribadah dengan pelayanan yang sama dengan jamaah lain serta perbuatan-perbuatan lain karena pada dasarnya manusia memiliki hati nurani yang bisa disentuh dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Selain cara berpikir mat'u, selanjutnya karakteristiknya juga dapat dilihat dari kondisi mat'u yang beragam. Ini juga bersinggungan dengan ilmu patologi sosial ya sebetulnya, atau penyakit masyarakat. Dilihat bagaimana kondisi mat'u ketika menerima pesan dakwah. Ini yang terkadang seorang dai terkesan memaksakan dakwanya kepada semua orang, padahal esensinya proses belajar individu itu pun berbeda-beda dalam menerima pesan dakwanya. Ya kepada siapapun seharusnya dakwah harus dilakukan secara halus, baik gitu ya dan tanpa paksaan. Ya. Kita lihat
kondisi mat'u pertama, yaitu menganiaya diri sendiri ya, adalah komunikan dakwah yang banyak melakukan dosa dan salah. Misal orang-orang yang terjerumus dalam penyakit masyarakat seperti narkoba, alkohol, atau bahkan seks bebas ya, dan pemakluman misalkan atas suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat gitu. Kemudian pertengahan ini adalah komunikan yang kadang melakukan dosa, namun pada kesempatan lain ya dia melakukan kebaikan. Cenderung tidak konsisten ya, seperti masa labil gitu pada remaja yang cenderung ikut sana, ikut sini. Jika kurang perhatian terutama dari lingkungan keluarga ya nanti bisa terjerumus pada tindakan yang berdosa lainnya. Jadi perlu pendampingan yang tidak kalah intensif sebetulnya dibanding kondisi komunikan yang menganiaya diri sendiri tadi ya, nah istilahnya. Kemudian cepat berbuat baik, nah kondisi komunikasi seperti ini cenderung yang taat gitu ya, sebetulnya juga uh, bisa digolongkan sebagai pendakwah juga karena dari level keimanan dan ketakwaannya ini termasuk dalam golongan komunikan dakwah dengan amalan yang baik seperti itu. Oke, itu tadi ya garis besar dari pembahasan materi kita hari ini. Karena untuk karakteristik manusia sebenarnya tidak eh, berbeda ya dengan konsep manusia yang saya sudah sampaikan di pertemuan awal. Ada psikoanalisis, behaviorism, kognitif, dan juga humanisme. Teman-teman bisa lihat kembali dan pelajari kembali elaborasi dari hasil resume kalian. Dan kali ini saya sudah menyampaikan karakteristik dai dan mat'u. Penting gitu ya untuk teman-teman pahami karena dari karakteristik ini juga bisa dikaji secara psikologi sosial kondisi psikologi komunikasi dari kondisi dai dan mat'u yang memiliki karakteristik-karakteristik yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, itu tadi juga nanti bisa menjadi pertimbangan ya untuk nantinya kalian menentukan metode dakwah seperti apa yang kemudian tepat gitu. Ya, ada istilahnya kontingensi gitu kan antara kondisi keberagamaan tadi ya dan juga kemampuan berpikir atau kedalaman berpikir kontingensi. Jadi persinggungan gitu. Misalkan dengan kemampuan berpikir yang mendalam dan kondisi keberagamaan yang taat itu nantinya cocoknya akan diberikan metode dakwah yang seperti apa sih ya. Barangkali teman-teman sudah belajar metode dakwah ya uh, dalam ilmu dakwah kan dalam koreksi sihab nih saya sampaikan mungkin sebagai literasi teman-teman nanti bisa dielaborasi di resume kalian kan ada hikmah, ada al-maidah ya, kemudian juga ada al-jidal bilati hiya ahsan misalkan ya. Nah, misalkan kalau orang yang cendekiawan gitu ya, yang berpikir mendalam dan taat, biasanya mereka um, lebih cocok dengan metode al-hikmah gitu ya, cenderung berisi filosofis, secara filosofis gitu materi dakwanya. Jadi um, bisa kemudian diperdalam lagi secara hakikatnya itu seperti apa. Jadi bisa didalami. Nah, untuk yang lain-lainnya juga nanti disesuaikan dengan metode dakwah yang cocok itu metode dakwah yang seperti apa. Mungkin nanti kalian bisa elaborasi ya di resume kalian karena ini nanti akan merujuk pada metode dakwah yang tepat sebetulnya. Cuman karena di sini sebetulnya kita belajar dari sisi uh, psikologi komunikasi ya cukup kita memahami karakteristik dai dan matu. Tapi untuk lebih jangka panjangnya gitu ya, untuk lebih jangka panjang dan tindak lanjutnya apa yang kita pelajari ini nantinya ya akan bisa digunakan dalam mempertimbangkan metode dakwah yang cocok melihat karakteristik dai dan matu yang sudah kita pelajari.